Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai tugas pertemuan ke-14 mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Soal yang pertama yaitu pertanyaan diskusi 11.1 halaman 401. Diskusikan tingkat mana yang seharusnya dimiliki auditor terkait keahlian komputer untuk menjadi auditor yang efektif. Karena sebagian besar organisasi menggunakan ekstensif sistem berbasis komputer, dalam proses data keahlian komputer harus tersedia dalam kelompok audit organisasi. Keahlian tersebut harus meliputi yang pertama yaitu memiliki pengetahuan yang luas mengenai perangkat keras komputer, perangkat lunak, komunikasi, data, dan aplikasi akuntansi. Yang kedua, memiliki pemahaman secara terperinci mengenai kebijakan dan prosedur kontrol yang sesuai dengan sistem komputer. Yang ketiga, mempunyai pengalaman dalam merencanakan audit komputer dalam menggunakan alat dan teknik audit berbasis komputer modern. Dan yang keempat, mampu membaca dan memahami dokumentasi sistem. Pertanyaan kedua yaitu pertanyaan diskusi 11.2 halaman 401. Haruskah para auditor internal menjadi anggota dan tim pengembang sistem yang mendesain dan mengimplementasikan sistem informasi akuntansi? Mengapa? Ya, para auditor harus terlibat dalam proyek pengembangan sistem. Ada beberapa bentuk terlibatan auditor secara tidak langsung. Yang pertama, mendokumentasikan serangkaian pedoman kontrol dan audit yang harus dipenuhi oleh semua sistem baru. Dan yang kedua, secara independen meninjau pekerjaan tim pengembang sistem, mengevaluasi kualitas upaya pengembangan sistem tersebut. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga yaitu pertanyaan diskusi 11.6 halaman 401. Jelaskan 4 langkah dalam pendekatan audit berbasis risiko dan diskusikan bagaimana langkah-langkah tersebut berlaku pada seluruh keamanan sebuah perusahaan. Langkah-langkah tersebut adalah yang pertama, menentukan ancaman baik penipuan ataupun kesalahan yang dihadapi oleh perusahaan. Yang kedua, melakukan identifikasi prosedur kontrol yang dapat mencegah, mendeteksi, ataupun memperbaiki ancaman tersebut. Yang ketiga, mengevaluasi prosedur kontrol. Dan yang keempat, mengevaluasi kelemahan kontrol untuk menentukan pengaruhnya terhadap sifat waktu atau luas audit. Selanjutnya, soal keempat. Akankah Anda menolak atau menerima hal-hal berikut? Mengapa? Yang pertama, pada poin A, rekomendasi atas departemen Anda bertanggung jawab atas audit faktur masuk. Manajemen pengolahan data dan administrasi audit internal seharusnya tidak bertanggung jawab atau audit awal pencairan objektivitas. Sangat penting untuk menyiapkan catatan untuk terlibat dalam aktivitas tersebut, karena audit internal adalah fungsi staf. Keterlibatan dalam fungsi ini seperti itu tidak akan berjalan dengan peran yang tepat dari auditor internal. Selanjutnya pada poin B, permintaan agar Anda membuat saran selama pengembangan sistem. Ini akan menguntungkan bagi audit internal untuk membuat saran khusus selama fase desain mengenai kontrol dan jejak audit yang akan dibangun ke dalam sistem. Baik objektif maupun independensi tidak akan terganggu jika auditor membuat rekomendasi untuk pengendalian sistem yang sedang ditinjau. Misalnya, audit internal dapat meninjau rencana pengujian, memberikan daftar persyaratan kontrol, menentukan bahwa ada standar dokumentasi yang dimiliki, dan menentukan bahwa proyek itu sendiri terkendali. Selanjutnya pada poin C, permintaan agar Anda membantu dalam penanganan sistem dan menyetujuinya setelah melakukan pemeriksaan akhir. Audit harus tetap independen dari sistem apapun yang kemudian akan mereka audit. Oleh karena itu, audit harus menahan diri untuk tidak terlibat atau tidak memberikan persetujuan terhadap keseluruhan sistem dalam tinjauan akhir. Pemasangan atau konversi sistem dengan terus menawarkan saran untuk pengendalian. Dengan situasi ini, auditor dapat meninjau segmen yang hilang. Selanjutnya pertanyaan pada soal kelima, yaitu apakah Anda melupakan sebuah langkah audit yang penting? Jelaskan.
Tuliskan 5 contoh prosedur audit secara spesifik yang dapat Anda rekomendasikan sebelum mencapai sebuah kesimpulan. Salah satu langkah audit yang terlupakan adalah informasi dari luar, karena auditor harus mendapatkan bukti yang cukup dan kuat sehingga risiko kesalahan dalam penyajian material dapat diumumkan. Hal ini dapat dicapai dengan bukti-bukti yang berkaitan dengan informasi dari luar perusahaan, pengetahuan tentang klien, kualitas pengendalian internal, dan sistem akuntansi. 5 contoh prosedur audit tertentu yang mungkin saya rekomendasikan sebelum mencapai kesimpulan akhir adalah melakukan inspeksi yang mencakup pemeriksaan atau catatan atau dokumen baik internal maupun eksternal, melakukan observasi yang merupakan pengamatan langsung terhadap proses kinerja dalam suatu perusahaan, dan melakukan konfirmasi eksternal yang merupakan informasi dari pihak ketiga yang sudah mahir di bidangnya dan merupakan pihak yang independen terhadap perusahaan. Melaksanakan kembali yang merupakan pengujian auditor secara independen terhadap proses atau pengendalian akuntansi klien, serta yang terakhir yaitu membuat prosedur analisis merupakan pengevaluasian atas informasi yang dimiliki dengan pengendalian hubungan yang dapat diterima antara data keuangan dengan data non-keuangan. Mungkin sekian penjelasan mengenai pertemuan ke-14 dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Atas segala kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.